Sekelas David Icke pun pada akhirnya hanya menyebut makhluk semacam alien dari spesies reptilian sebagai kambing hitam keonaran. Tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dalam perspektif ilmiah, wabah COVID-19 ini akan tampak hitam putih. Konotasinya, COVID-19 ini adalah kambing hitam yang sehitam-hitamnya yang berjalan melewati untayan panjang kain kafan berwarna putih. Proses mutasi dan penyebaran COVID-19 dipandang sebagai proses alami yang bisa terjadi pada virus jenis apapun dan kemudian bisa menyerang manusia. Diskusi, perbincangan, bahkan perdebatan dalam perspektif ini semata-mata tentang eksistensi si virus itu sendiri. Seperti apa virus ini bermutasi, seberapa bahayakah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, apakah kelemahan dan keunggulannya, bagaimana mengatasinya, dan sebagainya. Simak misalnya pendapat Indro Cahyono, seorang dokter hewan yang kemudian disebut lebih tertarik dan kerap melakukan penelitian untuk mendalami hal ihwal virus. Oke, saya akan kembali lagi ke konsep awal tadi, bahwa hal paling indah dari virus itu adalah sekali lepas atau nggak sengaja lepas gitu. Itu nggak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Virus ini jika menular dari satu manusia ke manusia lain belum tentu menimbulkan kematian. COVID-19 tidak berhubungan dengan kematian. Jadi, dalam perspektif ini, siapa yang tidak mau nyawanya terancam, maka hindari virus itu. Lakukan langkah agar virus itu tidak masuk dan menginfeksi sistem kekebalan tubuh. Cari kelemahan virus itu, cari cara untuk mengobati yang sudah suspek, kemudian secara simultan lakukan penanganan dan pencegahan penyebarannya. Dan itu yang kita lihat, jalani, dan rasakan hari ini. Pemerintah menyuruh kita untuk melakukan social distancing, menyuruh kita rajin cuci tangan, melarang berjabat tangan, menerapkan berbagai langkah politik, sosial, dan budaya agar rantai penyebaran dan penularan COVID-19 ini bisa diputus dan ditanggulangi. Bagi mereka yang sudah tergeletak mengalami suspek, maka upaya kedokteran untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan memelihara dan meningkatkan daya tahan serta kekebalan tubuh pasien. Sebab hingga saat ini belum ada satupun obat mujarab yang bisa membunuh virus itu ketika sudah menginfeksi tubuh manusia. Nah, sekarang perspektif kedua. Teori konspirasi itu muncul menurut saya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu saja ingin tahu. Mereka tidak mau percaya begitu saja bahwa keberadaan virus dan berbagai kerusakan yang ditimbulkannya itu terjadi begitu saja secara alami. Mereka tidak percaya dengan hal ini. Banyak tayangan YouTube yang mengungkap analisis dan kajian atas sejumlah fakta dari sisi lain pandemi COVID-19 ini yang didasarkan kepada teori konspirasi. Salah satu yang banyak menarik perhatian adalah pandangan David Paul Icke, tokoh teori konspirasi populer saat ini. Tapi siapakah David Icke? Dia adalah seorang tokoh teori konspirasi yang meyakini bahwa dunia secara diam-diam dikendalikan oleh sejenis makhluk alien dari bangsa reptilian berbentuk kadal yang berubah wujud menyerupai manusia. Apa benar ini? Nah, jika mencermati hasil wawancara dan pandangan David Icke yang ditayang ulang akun YouTube Urban Favor, maka sepintas memang bisa sangat masuk akal. Bagaimana tidak?
Fakta-faktanya memang mendukung. Lihat saja, sejak kasus COVID-19 merebak di Wuhan, China, lalu dalam waktu relatif singkat menulari jutaan orang dan konon menewaskan puluhan ribu orang, dunia panik. WHO menyatakan sebagai pandemi. Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol jadi yang terparah hingga saat ini. Banyak sejumlah event dunia yang harus gagal dan dijadwal ulang. Sejumlah negara mengeluarkan kebijakan lockdown, industri di berbagai bidang lumpuh, orang-orang dicekam rasa takut, saling curiga, dan stres. Nah, dalam pandangan para penganut teori konspirasi, kondisi ini memang sengaja dibuat secara sistematis untuk satu maksud tertentu, yaitu mengontrol kehidupan di dunia ini secara terpusat pada satu kekuatan besar. Orang sengaja dibuat panik dan takut agar mengabaikan hal-hal yang lain untuk fokus mengikuti naluri bertahan hidup. Seperti dikatakannya, fear is the currency for control. Ketakutan adalah mata uang untuk melakukan kontrol. Dengan asumsi bahwa ketika orang disibukkan dengan naluri untuk menghindari kematian dan bertahan hidup, maka dengan mudah pikiran, persepsi, lalu kemudian perilaku mereka benar-benar bisa dimanipulasi. Tapi, jika memang benar ada satu kekuatan yang dengan sengaja menyebar teror itu, pertanyaannya adalah siapa? Makhluk apakah dia? Nah, ini dia kelemahan teori konspirasi. Tidak pernah dapat membuktikan atau menunjuk suatu objek yang kasat mata, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tokoh sekelas David Icke pun pada akhirnya hanya menyebut makhluk semacam alien dari spesies reptilian sebagai kambing hitam keonaran yang terjadi sejak zaman lampau hingga kini. Memang ada pula sosok Dr. Rashid Abutar yang meyakini bahwa virus ini adalah hasil rekayasa dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang dia ungkap dan bahas. Tapi selain masih perlu verifikasi atas dokumen-dokumen itu, bukankah sejak dulu manusia memang telah berupaya untuk melakukan rekayasa terhadap jasad renik seperti bakteri, virus, dan sebagainya? Bukankah dengan alasan demi kemakmuran dunia dan kedikjayaan sains dan teknologi, manusia selalu berusaha menguliti dan memperkosa hukum-hukum semesta? Tidak ada yang aneh, bukan? Perspektif yang ketiga yaitu perspektif ilahiyah atau ketuhanan. Ini lebih rumit lagi, karena dalam perspektif ini kita mendasarkan sesuatu yang memang di luar batas nalar manusia. Banyak tayangan-tayangan di YouTube ini yang didasari oleh perspektif ilahiyah ini. Dalam perspektif ini, COVID-19 dengan segala dampaknya adalah salah satu fitnah atau kekacauan yang memang akan melanda dunia sebagai salah satu tanda semakin dekatnya kita dengan hari kiamat atau akhir seluruh kehidupan di dunia ini. Menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah. Penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. Dalam bukunya berjudul Filsafat Ilmu yang legendaris itu, Profesor Jujun S. Surya Sumantri mengatakan, wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Banyak ulama muslim yang mengungkapkan bahwa fitnah atau kekacauan ini meliputi semua orang tanpa kecuali, baik yang beriman ataupun tidak. Bagi orang-orang yang beriman, ini adalah ujian sekaligus petunjuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Sementara bagi yang tidak beriman, jelas ini menjadi semacam azab atau hukuman.
Tuhan berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.